Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Lentencai. Oke, untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang spakbor kolong di motor remaking. Jadi ini saya punya dua. Yang ini tuh orinya atau bawaan dari remaking. Dia bentuknya seperti ini. Nah ini pengen saya coba ganti. Nggak diganti ya, cuman jajal doang. Punyanya Bison. Jadi seperti ini. Katanya sih bagus. Dan kalau misalnya kalian beli di online itu sekitar 40 sampai 60 ribuan. Jadi sekitar segitulah, 40 sampai 60 70 dapat spakbor kolong di remaking. Jadi bisa kita pasang, tapi ini kurang recommended buat kalian karena kita pasang coba ya. Jadi dia nggak PNP. Jadi harus butuh penyesuaian, dan untuk baut-bautnya juga dia nggak sesuai ya, nggak sesuai banget. Jadi bagian sininya dia nyampe sini banget, tapi kalau misalnya untuk yang ini itu cuma nyampe sini doang. Nah ini sampai baut sini doang, jadi terlalu lebar, terlalu ke sini, jadi dia nggak pas. Dan untuk bagian sininya kalau sini sih pas dia, tapi kurang pasnya itu di bagian sininya. Dia terlalu panjang banget, ini menurut saya terlalu panjang. Dan untuk bagian sininya juga itu seperti ini. Nah, dia kelihatan rantainya. Kalau misalnya untuk motor remaking kan dia kan full. Jadi kurang bagusnya di situ. Kalau misalnya kita menggunakan spakbor kolong di spakbor Bison ya di motor remaking, jadi seperti itu. Dan untuk tampilan belakangnya itu menurut saya bagus sih. Nah, ini belum saya pasang sempurna. Kemungkinan nanti akan saya coba doang. Nggak buat jangka panjang, nggak, cuman buat pengetesan doang. Nanti insya Allah akan saya coba tes ride juga apakah bunyi. Kayaknya sih kemarin ada teman saya juga yang pakai kayak gini, nggak bunyi, aman-aman aja. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Nah ini mungkin kita coba dulu pasang ya. Jadi untuk perubahannya, kalau misalnya kita menggunakan spakbor Bison atau spakbor kolong untuk motor Bison, itu di bagian sini harus kita bolongin. Mana bolongannya? Nah ini bagian bolongan sini. Ini saya bolongin sendiri yang ini. Dan di bagian sini sudah ya, sudah ada bolongannya. Terus kita beralih ke bagian sininya. Ini kemungkinan bagian sini kita harus menambah bracket atau kita menggunakan kabel tis di bagian sininya. Untuk bagian sini dia bisa kok. Oh ternyata nggak bisa, jadi harus dikasih kabel tis juga di bagian sininya. Jadi yang nggak pas itu ada 3 baut, yang pas cuma 1 baut doang. Jadi untuk spakbor Bison ini recommended atau enggak? Jawabannya enggak menurut saya. Tapi kalau misalnya menurut kalian penampilannya bagus ya nggak masalah. Tapi yang jelas akan saya lakukan aja, saya coba pasang menggunakan kabel tis. Oke, kita pasang aja menggunakan kabel tis atau tali kabel, walaupun nggak PNP karena kaliper juga lah tuh. Oke, sedikit info aja. Tadi saya salah nyebutin kalau misalnya baut yang dipakai itu cuma 1 doang. Ternyata yang bisa dipakai itu cuma 2, bagian sini kemudian bagian sini yang kita bolongin. Jadi yang bagian sini itu kita pasang baut bisa, tapi untuk bagian sini itu keduanya nggak bisa. Yang sebelah sini juga nggak bisa, sebelah sini juga nggak bisa. Jadi harus menggunakan kabel tis. Kabel tisnya jadi kita bisa pakai 2 kabel tis karena dia agak panjang ya. Nah seperti ini kita masukkan, terus kemudian nanti kita masukkan seperti ini sini, karena kan dia agak panjang gitu. Kita masukkan seperti ini dan seperti ini. Jadi biar agak panjang nanti ditarik gitu, maksud nggak? Intinya seperti itulah, biar lebih panjang. Ini kan kalau misalnya 1 lebih pendek, kalau misalnya 2 seperti ini dia lebih panjang dan kuat juga, sama aja sih. Untuk kabel tis paling beli 1000 yang panjang atau yang gede itu paling dapat 2 atau 3. Beli 1000 aja karena kita membutuhkan cuman 4 biji.
kayaknya udah cukup, berarti 2000 lah ya. Dan untuk bagian sini kita bolongin, bagian sana kita bolongin. Yang kita bolongin itu ada dua, sebelah depan situ, kemudian bagian sebelah situ juga. Kalau yang sini nggak usah. Jadi seperti itu. Dan sedikit kendala, jadi ini itu kena rantai. Nah ini kena rantai. Jadi cara ngakalinya ini kita kendorin dulu. Biar bagian spakbor ini tuh nggak kena rantai, jadi kita membutuhkan mur dan ring. Jadi seperti ini kita pasang di sini, di belakangnya gitu, biar ininya agak jauh sedikit gitu. Nah ini biar nggak dempel, tapi ya itu nggak seberapa masalah sih. Jadi seperti itu, biar lebih aman saja daripada nanti kena masalah kalau misalnya kita putar dan rantainya kena bagian spakbornya gitu. Ternyata untuk baut yang bawaan, untuk baut di e-making itu nggak cukup. Jadi ini terlalu pendek, kita harus ganti yang lebih agak panjang gitu ya. Jadi perubahannya sangat banyak banget kalau misalnya kita pengen mengganti ini spakbor punya Bison ya. Tapi kayaknya ini lebih cakep kalau misalnya di bagian sini itu nggak kelihatan gitu rantainya, cakep banget. Jadi cocok kalau misalnya buat kalian yang pengen bagian belakangnya itu agak keker gitu. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya. Ini udah nggak kena rantainya lagi. Dan untuk bagian sininya juga dia masih aman kok. Walaupun ini bannya udah saya ganti yang bukan yang orinya, dia masih aman. Ini ukuran 130/70. Yang penting tingginya jangan terlalu tinggi banget. Seperti ini ya. Oke, kayaknya ini bagus banget kalau misalnya bagian sininya kita tutup. Dah itu doang. Selebihnya bagian sininya nggak seberapa banyak dilihat kalau misalnya untuk bagian sininya kabel tisnya, karena kabel tisnya warnanya hitam. Jadi kalau misalnya dari jarak jauh dia nggak seberapa kelihatan. Jadi masih aman. Oke, kita coba tes rate aja. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya. Ini menurut saya bagus banget sih. Lumayan bagus. Asal bagian sininya itu dia PNP. Kalau PNT semua sih kayaknya menurutku bagus ini, lumayan bagus kayak ala-ala moge gitu. Nah, ini seperti ini. Dan kendalanya cuma di bagian kalipernya dia kena. Ini tinggal kasih damper aja atau alas bagian sini biar kalipernya nggak lecet. Dan kemudian bagian sininya rantai depannya itu kelihatan, rantai bagian depan maksudnya. Dan bagian sini dia agak terlalu mundur ya. Kekurangannya cuma itu 3 doang. Dan untuk shocknya dia kelihatan banget gedenya. Jadi buat kalian yang pengen pamer shocknya ini mantap. Dan bagian tugas ininya masih terlaksana gitu. Jadi ini mantap buat kalian yang baru ganti shock baru dan pengen kelihatan besar bagian belakangnya gitu. Apalagi kalau misalnya ban belakang tambah gede, kayaknya lebih keker lagi. Oke, kurang lebihnya seperti itu aja. Ini tidak PNP ya. Saya ulangin, ini tidak PNP atau tidak langsung pas buat motor remaking. Jadi kita harus butuh penyesuaian yang ekstra buat masang spakbor kolong punya Bison di motor remaking. Jadi untuk review dan pemasangannya seperti ini. Kemungkinan ini akan saya pasang beberapa hari saja, mungkin, atau cuman sehari, ya belum tahu. Jadi seperti itu aja.
Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.